Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, tugas yang diminta pada kegiatan Talent Mapping Practitioner di hari ke-61 adalah menjelaskan mengenai diri sendiri, mengenai initiate state dan functional state. Yang dimaksudkan dengan initial state adalah suatu keadaan jiwa di mana dalam keadaan tenang, rileks, dan santai. Sedangkan functional state yaitu keadaan kita menjalankan peran tertentu. Bagi saya, suasana rileks itu dimulai dengan saat saya bangun pagi, yaitu pada subuh hari, saya biasa melakukan kegiatan menggerakkan tubuh terlebih dahulu sebelum berdiri, kemudian secara perlahan-lahan menegakkan badan dan melakukan sholat subuh, berdoa, berzikir, dan aktivitas berdoa lainnya. Di sini saya sudah menginisiat bakat konsistensi. Kemudian pada aktivitas berikutnya saya membuat list sebanyak 3-5 aktivitas mengenai apa yang akan saya lakukan pada hari ini. Setiap kali saya melakukan ini sangat membantu agar kegiatan bisa dipantau dan ada suatu pencapaian tertentu. Dalam hal ini mungkin ini adalah bakat fokus. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan rutin lain yang saya lakukan dalam posisi santai tanpa beban. Misalnya kegiatan rutin memeriksa kendaraan, mobil, bersih-bersih diri, bersih kamar mandi, memeriksa mobil, yaitu persediaan bensin yang cukup, motong rambut setiap bulan, membersihkan kamar mandi setiap 2 pekan, menyiram tanaman, membersihkan garasi setiap bulan, memberi support pada keluarga apabila ada kegiatan-kegiatan penting, dan membayar tagihan seperti HP, iuran pengelola lingkungan, air, dan kebutuhan lain yang sifatnya rutin. Itu semua untuk memenuhi dorongan bakat konsistensi saya. Kegiatan non-rutin yang saya lakukan dengan posisi santai, rileks, yaitu apabila saya menggunakan HP di medsos dan saya menemukan adanya cerita atau video yang menarik, saya akan kumpulkan di dalam folder tertentu. Dan apabila ada topik yang menarik, maka akan saya mempelajari untuk menambah wawasan. Dalam hal ini input dan donor memainkan peran juga. Kalau dulu saya melakukannya dengan mengumpulkan berkas karena belum ada HP, sekarang secara elektronik. Saat waktu senggang pun santai saya menikmati melihat TV, melihat HP, YouTube, di medsos. Misalnya untuk materi-materi yang bersifat spiritual, itu misalnya nasihat, motivasi, kemudian ceramah-ceramah dari para ulama. Dan juga saya tertarik cerita-cerita yang bersifat futuristik, yaitu animasi-animasi yang menggunakan teknologi modern. Ini mungkin futuristik saya muncul. Video yang menampilkan kreativitas, ide-ide, dan juga eksploratif, memanfaatkan ide-ide seperti kalau di National Geographic itu Car SOS, atau Discovery, atau tips-tips dan bikin video dengan KineMaster.
Dalam hal ini mungkin bakat edition saya dipergunakan. Juga saya suka dengan video-video yang lucu, yang menghibur, seperti stand up atau acara Sule dan Andre atau acara Van Java dan sebagaimana. Itu mungkin yang membangkitkan segi positivity-nya saya. Saya juga suka memperhatikan acara giveaway dari BAIM. Nah, ini saya suka kalau misalnya ada kegiatan memberikan kepada orang lain bantuan-bantuan secara ikhlas. Kadang juga saya membuat video menggunakan aplikasi tertentu terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya kekeluargaan, yang durasinya pendek. Apabila saya terhambat, maka saya akan belajar dari internet. Learner, saya akan mempelajari, menambah pengetahuan. Saya juga suka menonton sifat film-film yang eksplorasi, aventurir, kepahlawanan, dan animasi. Ya, kayak film-film yang seperti Avengers, Superman, atau tokoh-tokoh hero lain, saya suka, atau Star Trek. Ya. Sedangkan kondisi functional state saya atau keadaan jiwa yang saya harus memainkan peranan tertentu, nah pada saat ini saya adalah statusnya pensiun, jadi sebagai kepala keluarga saya memainkan peran dalam hal mengambil keputusan yang bersifat penting, yang bersifat kebijakan. Namun ada pembicaraan di keluarga, saya jarang berbicara, jadi communication saya terbatas. Kecuali apabila ada hal-hal yang penting diberikan masukan atau keputusan atau arahan. Dan dalam diskusi di keluarga yang lebih besar, saya lebih banyak menyimak, dan mungkin di akhir atau di kesempatan tertentu baru saya berbicara. Jadi sifatnya sangat terbatas sekali. Namun apabila ada suatu keputusan yang bersifat penting di keluarga, saya memainkan peran untuk mengambil keputusan, tapi dengan mempertimbangkan dengan banyak hal, risiko-risiko dan segala macam. Deliberatif saya memainkan peran untuk lebih melihat, mengamati segala sesuatu secara lebih menyeluruh. Dan apabila pengambilan keputusan membutuhkan tambahan-tambahan referensi, saya tidak segan-segan untuk mencari bahannya dari sumber-sumber lain. Dalam hal ini, learner dan input saya memainkan peran. Kadangkala di dalam berkomunikasi, saya kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu dengan apa adanya. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang apa adanya itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Dan dalam hal ini saya kurang peka. Ya, memang bakat empati saya tergolong terbatas. Nah, saya tahunya apabila itu diberitahukan oleh anggota keluarga saya atau istri saya mengenai keadaan tersebut, kalau saya menyampaikan kata-kata atau pernyataan itu menyinggung perasaan orang tertentu atau pihak tertentu. Dan dengan diberitahukan itu, saya akan menjadi bersikap hati-hati pada kesempatan lain. Jadi saya perlu diberitahu mengenai keadaan tertentu yang bisa mempengaruhi orang lain. Itulah salah satu cara mensiasati keterbatasan saya dalam hal keterbatasan empati. Juga apabila ada suatu kegiatan berpergian jauh ke kota lain atau membutuhkan suatu perjalanan yang membutuhkan pembekalan-pembekalan, dalam hal ini diperlukan persiapan yang agak komprehensif, memikirkan segala sesuatu, apa yang dibawa, apa yang direncanakan, apa yang akan dilakukan di tempat tujuan dan segala macamnya. Dan juga memikirkan kelengkapan peralatan mobil, kesiapan mobil, jika perlu harus diservis dulu, apakah ada peralatan yang kurang, perlu dilengkapi, dan sebagainya. Apakah bannya cukup layak, ataukah bensinnya cukup, apakah demandnya cukup untuk elektronik, dan membaca referensi apakah perjalanan aman atau nyaman, atau misalnya ada sesuatu yang berbahaya.
Nah, ini di sini konsistensi juga berperan dan deliberatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang aktivitas yang saya lakukan, misalnya belajar agama, atau misalnya belajar talent mapping, atau mencoba sesuatu yang baru, itu tidak bisa dituntaskan karena kadang-kadang ada kegiatan lain yang lebih utama di keluarga yang harus dikerjakan, misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berbelanja, atau misalnya mengadakan kumpul-kumpul silaturahmi keluarga. Nah, dengan di sini walaupun saya ingin sekali segera menuntaskan, tetapi saya terpanggil untuk memainkan peran sebagai kepala keluarga untuk memenuhinya. Jadi responsibility saya lebih berperan, dan belief saya juga berperan karena lebih mengutamakan kepentingan anggota keluarga lain, kepentingan keluarga yang lebih utama. Dalam beraktivitas kadang-kadang ada situasi yang diburu-buru. Nah, itu saya merasa kurang nyaman untuk ada suatu batasan waktu. Ya mungkin karena saya adalah orang harmoni, jadi ingin sesuatu itu serba selaras, tidak ada pressure-pressure. Nah, untuk mengatasi biasanya saya diminta keleluasaan waktu untuk menyelesaikan apa yang menurut saya penting untuk dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan yang lebih besar atau kegiatan keluarga. Kadang-kala juga ada sesuatu, kadang-kadang saya dibandingkan dengan kinerja pihak lain. Nah, dalam hal ini saya juga tidak merasa nyaman dalam hal itu. Ya, itu mungkin karena aspek competition saya berada di bawah, jadi memang saya tidak menyukai sesuatu hal yang bersifat persaingan atau adanya tantangan atau misalnya ada yang persaingan. Nah, kondisi adanya competition, ada konsistensi, jadi membuat diri saya kurang fleksibel. Jadi kalau ada situasi yang segera berubah cepat, kadang-kadang saya tidak segera bereaksi, memberikan respon, ya suka ada suatu jeda tertentu. Ya saya jadi tidak adaptability-nya terbatas dan tidak aktivator. Dan kadang-kadang karena agak lambat mengambil reaksi, jadi terkesan ragu-ragu dalam mengambil tindakan cepat. Ya memang saya orangnya yang lebih banyak pertimbangan dan penuh perencanaan. Dan untuk mensiasati saya membutuhkan keleluasaan waktu, kebebasan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan waktu dan caranya saya sendiri. Demikian uraian saya sepintas mengenai initiate state saya dan functional state saya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.